Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasannya ya. Yang sebelumnya kan katrol dihubungkan dengan satu beban. Sekarang yang kedua yaitu katrol yang dihubungkan dengan dua beban. Gambarnya seperti ini. Nah, gambar seperti ini sudah pernah kalian lihat itu dulu dan pernah kita bahas ya di kelas 10 dulu. Ini katrol dengan dua beban. Sama dengan sebelumnya, katrol di sini kalau di kelas 10 biasanya masa katrol diabaikan. Untuk di kelas 11 di materi dinamika rotasi, masa katrol tidak diabaikan. Jadi kita perhitungkan masa katrolnya. Oke, pada gambar ini kita gambarkan dulu ya gaya-gayanya. Di sini ada W1. Ini ada W2 juga, arahnya ke bawah. Ini ada T1 dan di sini juga ada T2. Oke, seperti ini. Di sini di gambar terlihat bahwa M1 sama M2 berbeda masanya, di mana M2-nya lebih besar daripada M1. Oke, kalau disuruh mencari percepatannya, maka kita uraikan dulu sistemnya. Di sini ada berapa sistem kira-kira? Ya, betul, ada 3 sistem. Yang pertama, sistem katrol itu sendiri. Yang kedua, ya, saya ulangi, yang pertama sistem katrol itu sendiri. Yang kedua, sistem pada massa benda 1. Yang ketiga, sistem pada massa benda 3. Oke, mari kita bahas ya satu persatu. Sekarang pada katrol. Pada katrol, kalau kita potong gambarnya akan seperti ini. Oke, pada katrol dia dihubungkan, dia dipengaruhi oleh dua tegangan tali, yaitu T1 dan T2. Arahnya sama-sama ke bawah. Oke, maka hukum 2 Newton ya, sigma tau untuk dinamika rotasi sama dengan I alfa. Ini kan analoginya kayak hukum 2 Newton bahwa sigma F sama dengan M kali A. Kalau pada dinamika rotasi pada katrol, F-nya diganti tau, M-nya diganti I, A percepatan diganti alfa. Oke. Sekarang untuk sigma tau. Sigma tau-nya ada 2 ya di sini, ada tau 1 sama tau 2. Tau 1 dipengaruhi oleh T1, tau 2 ini miliknya T2. Saya tuliskan dulu ya. Tau 1 sama tau 2. Tau 1 sama tau 2. Bagaimana arahnya? Oke, kalau kita lihat katrol ini ya, seandainya dia ditarik, katrol ini ditarik oleh T1, maka katrol ini akan berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga tau 1 bernilai negatif. Sedangkan jika katrol ini ditarik oleh T2, maka katrol akan berputar searah jarum jam, maka tau 2 bernilai positif, sama dengan I alfa. Biar enak bacanya kan, berarti biar enak ya, saya balik tau 2 min tau 1 sama dengan I alfa. Nah, tau 2 itu sendiri sama dengan T2 dikalikan jari-jari katrol min T1 kalikan jari-jari katrol sama dengan I katrol. Ya, seperti pembahasan sebelumnya, I-nya kita tulis, I itu momen inersia ya, untuk semua benda pakai K M R kuadrat. Nilai K adalah koefisien dari momen inersia benda, tergantung nanti bendanya apa. Kalau silinder pejal, nilai K-nya sama dengan setengah. Kalau bola pejal, nilai K-nya sama dengan 2/5. Nanti tergantung di soalnya. Oke, momen inersianya ini sama dengan KMR kuadrat. Nah, alfa itu percepatan sudut.
percepatan sudut sama dengan percepatan linear dibagi jari-jari. Oke, kita teruskan lagi. Berarti ini kan T2 min T1 kali R sama dengan K M, ini coret ya, R kalikan A. Oke, ruas kiri sama ruas kanan sama-sama memiliki R, maka bisa kita coret. Ini coret, maka saya tuliskan lagi T2 min T1 sama dengan K M A. Ingat ya, M ini sama dengan massa katrol, R nya sama dengan jari-jari katrol. Oke, A nya percepatan sistem. Oke, ini persamaan 1. Oke, lanjut sekarang ke sistem benda 1. Gambarnya seperti ini. Oke, pada benda 1 gambarnya seperti ini ya. Saya ulangi lagi. Nah, pada benda 1, karena M2 nya lebih besar daripada M1, maka M1 ini arah geraknya kemana? Ke atas ya. Dia ke atas. Oke, dia ke atas. Sehingga hukum 2 Newtonnya, hukum 2 Newton itu kan sigma F sama dengan M kalikan A. Gaya yang bekerja pada M1 ada 2, yaitu T1 dan W1. T1 arahnya ke atas, W1 arahnya ke bawah. Karena sistem bergerak ke atas, maka yang searah bernilai positif, yang berlawanan arah bernilai negatif. Di sini T1 searah dengan arah gerak, sedangkan W1 berlawanan arah dengan arah gerak, sehingga T1 min W1 akan sama dengan M1 kalikan A, atau T1 sama dengan M1 kalikan A plus W1, atau T1 sama dengan M1A ditambah M1 kalikan G, karena W1 itu adalah gaya berat 1. Oke, bagaimana dengan yang pada benda ini? Persamaan 2. Oke, bagaimana dengan benda 2? Kita teruskan, kita gambarkan pada benda 2. Oke, pada benda 2 tuliskan ya. Sekarang pada benda 2, gambarnya seperti ini. Oke, pada benda 2, massa ini dipengaruhi oleh 2 gaya, yaitu T2 dan W2. Karena massa benda 2 lebih besar daripada massa benda 1, maka sistem ini akan bergerak ke bawah. Oke, sehingga hukum dan Newtonnya ya, sigma F sama dengan M kali A. Yang searah adalah W2, maka W2 min T2 sama dengan M2 kalikan A. T2 sama dengan M2A dikurangi, maaf ya, M2A maaf, ini ada salah tulisan. T2 akan sama dengan W2 dikurangi M2A, atau sama dengan M2G dikurangi M2A, persamaan 3. Oke, kita sudah memiliki 3 persamaan. Yang pertama, T2 min T1 sama dengan KMA. Terus persamaan kedua, T1 sama dengan M1A plus M1G. Sedangkan persamaan ketiga, T2 sama dengan M2G min M2A. Oke, kita jadikan satu ya, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 dan 3. Oke, kita cari halamannya agak kosong. Oke,
persamaan T1 tadi, T2 min T1 sama dengan K kalikan massa katrol kalikan A. Nah, T2 nya kita masukkan. T2 nya kan sama dengan M2G min M2A min T1. T1 nya M1A ditambah M1G sama dengan K M A. Oke, kita M2G min M2A dikurangi M1A dikurangi M1G sama dengan K M A. Oke. Yang A dengan A, yang G dengan G ya. Di sini M2G min M1G sama dengan KMA ditambah, karena pindah ruas ya, M2A ditambah M1A. Atau kalau kita tulis lagi, M2 min M1 kalikan G sama dengan A nya kita keluarkan, ini kan punya A semua. A berarti ini K M plus M1 ditambah M2, sehingga didapatkan nilai A sama dengan M2 min M1 dibagi K M ditambah M1 ditambah M2. Oke, sudah ketemu ya nilai percepatan sistemnya. Oke, nilai K sama dengan koefisien dari momen inersia, tergantung bendanya apa. M1 massa beban 1, M2 massa beban 2, M besar sama dengan massa katrol. Massa katrol. Oke, demikian pembahasan kita untuk katrol yang dihubungkan dengan dua beban. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.